Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema perintah agung. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Di akhir pelayanan Yesus, atau di hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus membawa murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dan memberitahu kepada murid-murid bahwa segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Lalu ia memberikan pesan terakhir atau amanat agung kepada murid-muridnya agar mereka dapat melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saya membagikan ada 3 perintah agung Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Perintah agung Tuhan Yesus yang pertama menyadarkan kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Jelas, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata kepada murid-murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Banyak pembesar-pembesar punya kekuasaan di muka bumi, tetapi belum tentu dia punya kekuasaan di surga. Berbeda dengan Tuhan Yesus, dia punya kekuasaan bukan cuma ada di bumi, tapi dia juga punya kekuasaan di surga. Alkitab sedang menegaskan bahwa nasib sejarah manusia dan kelangsungan alam semesta ada dalam tangan Tuhan Yesus. Lalu kenapa kita masih sering kali takut dan khawatir akan keadaan ekonomi yang sulit? Apakah Yesus sanggup mencukupi keperluan saya? Dengan kata lain, kita sedang membandingkan kuasa Tuhan Yesus dengan persoalan ekonomi yang terjadi. Atau mungkin Anda berkata, "Saya punya penyakit, tidak ada harapan lagi untuk sembuh." Membuat kita jadi down, putus asa, dan tidak ada pengharapan. Dengan kata lain, kita sedang membandingkan kuasa Tuhan Yesus dengan persoalan penyakit yang ada. Atau mungkin Anda berkata, "Suami saya kasar sekali, keras kepala. Entahlah dia bisa berubah atau tidak." Dengan kata lain, kita sedang membandingkan kuasa Tuhan Yesus dengan kekerasan atau kekasaran suami. Atau mungkin Anda berkata, "Rumah tangga saya sedang goncang. Saya nggak tahu apakah bisa dipulihkan atau tidak." Berarti dengan kata lain, kita sedang membandingkan kuasa Tuhan Yesus dengan persoalan hidup yang sedang memberatkan keadaan kita. Ingat satu kepastian, engkau boleh meragukan Tuhan, engkau boleh tidak percaya kepada Tuhan, sebaliknya engkau boleh tidak mengakui Tuhan. Tetapi yang pasti segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus tidak perlu suatu pengakuan dari siapapun untuk membuktikan kuasanya yang dahsyat. Saudara mau percaya tidak percaya akan Yesus, saudara mau kutuk Yesus, saudara mau hujat Yesus, Anda mau memuji Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Kenapa? Karena segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan Bapa ke dalam tangannya. Berarti selama kita berjalan bersama dengan Yesus, kita gak perlu meragukan kuasanya yang dahsyat. Kita gak perlu khawatir dengan apapun juga. Segala penyakit dia sanggup sembuhkan, segala kekurangan dia sanggup cukupi, segala persoalan dia sanggup selesaikan, segala kelemahan dia sanggup kuatkan, segala kesesakan dia sanggup hiburkan, segala permohonan dan doa dia sanggup berikan. Yesaya 59 ayat 1, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Dia mampu untuk mendengar sekalipun kita di tempat yang terkecil, sekalipun kita di tempat tersembunyi.
dan tangan yang sanggup untuk menolong kita. Namun, jika Dia tidak sembuhkan, tidak cukup, atau tidak kabulkan doa-doa kita, atau tidak selesaikan segala persoalan kita, bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong kita, atau Tuhan tinggal diam. Yang pasti Dia sedang mempersiapkan rencana yang indah bagi kita. Jawaban dari Tuhan itu selalu ada 3. Yang pertama, yes, langsung diberikan, langsung dikasih, instan dijawab, instan dikabulkan. Ini yang paling kita sukai. Tapi jawaban dari Tuhan tidak selalu yes. Ada yang kedua, yaitu tunggu. Belum waktunya. Nanti pasti ada waktu Tuhan. Yang terbaik Dia akan berikan buat kita. Jadi bersabarlah dan bertumbuhlah dewasa. Jika Tuhan suruh kita sabar, bukan berarti Tuhan diam saja. Dia sedang mempersiapkan. Dia sedang menunggu kita sampai dengan dewasa. Karena memang otoritas anak kecil lebih kecil daripada otoritas orang dewasa. Otoritas anak kecil jauh lebih sedikit, lebih rendah daripada otoritas orang dewasa. Jika ada anak kecil meminta pisau atau benda tajam, tentu kita sebagai orang tua tidak akan mungkin kasih. Karena itu akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Sama halnya dengan kita. Bagaimana seandainya Tuhan jawab semua doa dan permohonan kita? Apakah ini akan membahayakan kita dan orang lain atau tidak? Apakah ketika kita dijawab doa-doa kita membuat kita jadi sombong, melupakan Tuhan, meninggalkan keluarga, atau tidak? Karena ada begitu banyak orang yang ingin cepat-cepat menikah, tapi karena sifat yang kekanak-kanakan, begitu menikah, gak lama dia bercerai. Ada begitu banyak orang yang ingin cepat-cepat punya pacar, tapi belum dewasa secara rohani. Begitu pacaran jatuh terus dalam dosa, akhirnya bertengkar, ribut. Ada begitu banyak orang yang ingin cepat-cepat naik posisi, punya follower yang banyak, subscribe yang tinggi. Karena belum cukup dewasa, jadi sombong. Menjalankan kekuasaan dengan sembarangan. Ada orang yang ingin cepat-cepat jadi kaya, tapi karena nggak cukup dewasa, jadi melupakan Tuhan dan meninggalkan keluarga. Jadi buat Tuhan lebih baik Dia tahan sampai kita cukup dewasa, agar jangan membahayakan diri kita dan orang lain. Bersyukurlah Tuhan itu baik buat kita dan buat masa depan kita dan buat semuanya. Yang ketiga, jawaban dari Tuhan itu tidak diberikan agar kita menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Rencana kita memang baik, tetapi rencana Tuhan yang terbaik. Jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa lihat dan bisa bayangkan. Tuhan Yesus memberi teladan di dalam doanya di Taman Getsemani, di mana Dia menginginkan agar kehendaknya terjadi, agar salib dan penderitaan pergi. Tapi yang menarik, Dia kembalikan kepada kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakku, sampai 3 kali. Satu-satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga di Taman Getsemani. Tapi Yesus tidak kecewa. Dia menyerahkan kembali kepada kehendak Bapa. Apa yang terjadi? Ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Dia dan buat kita semua, sehingga Dia menyelamatkan kita yang berdosa. Kalau Yesus memaksakan kehendaknya atau Bapa memberikan jawaban kepada Yesus, maka kita gak diselamatkan. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan jawaban, pasti rencana yang baik, yang terindah ada di depan kita. Mungkin saja karena kita belum bisa lihat. Jangan kecewa dan down. Yang kedua, perintah agung Tuhan Yesus. Kabarkanlah Injil dan jadikanlah mereka murid Tuhan Yesus. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga, Yesus menyampaikan perintah agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan.
kepadamu. Jadi tugas memberitakan Injil bukan hanya disampaikan untuk para pendeta, para gembala, para nabi, para pengajar, ataupun aktivis gereja. Tapi tugas memberitakan Injil harus dilakukan bagi setiap orang percaya, termasuk orang-orang biasa, orang-orang awam, dan setiap kita. Nah, setelah kita memenangkan jiwa, setelah kita membawa orang itu kepada Tuhan, tugas kita berikutnya yaitu memuridkan mereka. Sebab orang diselamatkan karena Injil, tapi orang berubah karena dimuridkan. Orang diselamatkan karena kasih Tuhan, tetapi orang berubah karena dibimbing, dimentor. Orang berubah karena di-coaching, diperhatikan, diajar, dibapai. Fokus pelayanan Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tapi memuridkan. Makanya 90% waktunya Yesus dihabiskan bersama dengan murid-muridnya, supaya murid-muridnya berubah, dewasa, sama kualitasnya dengan gurunya. Di mana Yesus tinggal sama-sama murid-muridnya, makan sama-sama muridnya, mengajar sama-sama muridnya, pelayanan sama-sama muridnya. Sekelas Tuhan Yesus memuridkan hanya untuk 12 orang. Makanya no wonder dari 12 murid-murid Yesus, rata-rata mereka semua jadi. Kecuali satu yang gagal bernama Yudas, karena itu pilihannya. Kalau kita pengen lihat keluarga kita berubah, orang di sekitar kita berubah, anak-anak kita berubah, karyawan kita berubah, fokus kita harusnya bukan kepada quantity, tapi pada quality. Fokus kita bukan jumlah yang banyak, karena jumlah banyak sulit untuk menjadikan kualitas. Tapi harusnya jumlah bukan menjadi fokus kita, tapi kualitas yang harus menjadi fokus kita. Di mana kita bisa berfokus pada tiap-tiap orang diajar, tiap-tiap orang dinasehati, tiap-tiap orang dibimbing, tiap-tiap orang dikasihi, tiap-tiap orang disiplin, tiap-tiap orang dimentoring, tiap-tiap orang dibapai dengan penuh kesabaran. Inilah yang membuat mereka berubah. Sejak saya mentoring tiap hari staf di kantor, membuat mereka berubah secara karakter, secara attitude dan nilai-nilai yang lebih berkualitas. Bahkan bukan cuma itu, berubah juga secara skill dan karisma mereka. Mereka sekarang hari-hari ini bisa mendeliver semua pekerjaan mereka dengan begitu excellent, begitu rapi, begitu teratur, begitu luar biasa. Saya menyadari bahwa semua ini bisa terjadi karena ada orang yang mau kontribusi, ada orang yang mau dedikasikan hidupnya untuk mereka. Khotbah-khotbah kita di mimbar itu mendongkrak kerohanian sampai dengan 20%. Sedangkan hubungan atau mentoring saya pribadi mendongkrak kerohanian sampai dengan 80%. Kenapa? Karena khotbah di mimbar cuma memindahkan pengetahuan dan informasi. Penumpangan tangan memindahkan kuasa dan urapan. Sedangkan hubungan memindahkan segala-galanya. Yesus memfokuskan mentoringnya lewat hubungan dan bukan lewat acara. Jadi kalau engkau pengen lihat anakmu berubah jadi radikal, sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh menghidupi nilai-nilai yang kita lakukan, mari kita jangan cuma sibuk mengurusi ambisi kita, tapi kita juga bisa mampu spend time, mementoring, membapai, mengcoaching, mendisiplin, mengasihi dengan penuh kesabaran. Kita akan lihat hasil. Yang ketiga, perintah agung daripada Tuhan Yesus mengingatkan akan penyertaan bagi kita. Mengingatkan akan penyertaannya bagi kita. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amazing. Menyertai sampai selama-lamanya. Janji Tuhan bukan janji bohong. Janji Tuhan bisa dipertanggungjawabkan. Janji Tuhan bisa dibuktikan. Sampai hari ini dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Dia membuktikan penyertaannya sampai hari ini. Dia tidak pernah lalai.
Dia selalu ada bersama dengan kita. Ada dua hal yang terjadi jika kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yang pertama, maka kita tidak perlu khawatir dan takut menjalankan kehidupan ini, sebab Dia bersama dengan kita. Lukas pasal 1 ayat 37. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sayang kurang tepat. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan for with God nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amazing, ketika Tuhan bersama kita, segala sesuatu jadi tidak mustahil. Siapa yang mengganggu kita pasti akan berhadapan dengan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Karena kita ini milik Bapa di surga. Siapa yang ganggu kita, pasti Bapa akan bela kita, Bapa akan lindungi kita. Juga selama kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, kita gak usah khawatir akan segala keperluan kita. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang akan mencukupi. Dia Bapa yang akan bertanggung jawab. Ketika kita masih kecil, tugas orang tua yang putar otak untuk mencukupkan segala keperluan kita. Bukan tugas si anak yang mikirkan bagaimana memenuhi kebutuhannya. Tugas orang tua yang putar otak. Sama hal, kalau kita ini anak Bapa di surga, maka Bapa yang akan putar otak. Bagaimana untuk bertanggung jawab memelihara, menyertai, mencukupkan, menyehatkan dan sebagainya. Sebab kalau kita diizinkan tetap dalam keadaan susah, maka Bapa tentu gak mau untuk kita selalu bersedih. Kalau kita diizinkan dalam keadaan berkekurang, akan memperlambat pekerjaannya di bumi. Kalau Tuhan izinkan selalu ada orang-orang tutup pintu, selalu ada orang-orang jahatin kita, justru ini akan menghambat untuk Tuhan bekerja juga lewat hidup kita di muka bumi ini. Pasti itu sebabnya Dia akan open door. Itu sebabnya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada seorang pun dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Itu penyertaan Tuhan. Yang kedua, jika kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, berarti kita tidak akan mudah untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau melewati batasan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Karena mata Tuhan lebih tajam dari CCTV. Apapun yang kita lakukan tidak mungkin terlewatkan dari screening matanya Tuhan. Hal ini membuat kita harus hidup takut akan Dia. Tidak sembarangan melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Tidak akan buat sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Sadarilah bahwa perbuatan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Keputusan kita hari ini yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini, ada hasil perbuatan kita di masa lalu. Jadi kita gak bisa iri dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih sehat, kenapa hidup dia jauh lebih percaya sama Tuhan. Karena dia menabur yang benar. Dia betul-betul menjaga untuk tidak lewat dari batasan firman Tuhan. Kenapa hidup kita kacau balau? Kenapa hidup kita selalu gagal? Kenapa hidup kita tidak dapatkan jawaban dari Tuhan? Mungkin saja karena kita melakukan yang salah. Karena kita melakukan yang tidak benar sebelumnya. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita mau kecapai buah yang baik, yang kita perlu lakukan yang benar. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi kita belajar hari ini bahwa perintah agung Tuhan Yesus, yang pertama menyadarkan kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Yang kedua, kabarkanlah Injil dan jadikan mereka murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengingatkan akan penyertaannya bagi kita, di mana Tuhan akan selalu bela kita dan Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan. Jangan menyesal kalau seandainya Tuhan tidak percayakan, tapi kepercayaan itu justru diberikan kepada orang lain karena kita tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan.